Sebelum kita lanjutkan cerita novelnya, mohon untuk subscribe terlebih dahulu, agar saya lebih bersemangat mengupload lanjutan cerita novel ini. Terima kasih. Bab 687. 9 pukulan. Logutian dan yang lainnya ketakutan. Mereka tidak bisa melihat gerakan Grey Z sama sekali. Mereka hanya bisa melihat beberapa bayangan, dan Grey Z sudah tiba di depan pria bertopeng itu. Boom! Sebuah pukulan menghantam, dan udara meledak dan berderak. Bahkan Ringo Tian tidak bisa menahan melebarkan matanya. Dia tahu bahwa Grey Z tangguh, jauh melampaui imajinasinya, tetapi pukulan ini bahkan membuatnya merasa takut. Pria bertopeng itu tidak berani ceroboh. Hanya dengan melihat kecepatan Grey Z, dia tahu bahwa pemuda di depannya itu benar-benar luar biasa. Dia juga melontarkan pukulan, seperti harimau yang keluar dari gunung. Bang! Kedua tinju itu membentur satu sama lain, dan ekspresi di mata pria bertopeng itu tiba-tiba berubah. Mustahil! Dia segera mundur beberapa langkah, tapi Grey Z tidak berhenti sama sekali, terus merangsek maju memberikan pukulan lagi. Pukulan demi pukulan. Boom! Boom! Bang! Bang! Seolah tak kenal lelah, kekuatan kekerasan Grey begitu mendominasi. Pori-pori semua orang dari keluarga Tian yang melihat terbuka. Ini master sejati. Seni bela diri seperti itu sungguh menakjubkan. Seluruh halaman penuh dengan tinju yang menderu-deru keras memekakkan telinga. Penampilan pria bertopeng menjadi semakin kusut dan dia terus mundur. Dia tidak punya kesempatan untuk melawan sama sekali. Dia tidak bisa bereaksi. Tidak berani menahan serangan Grey Z. Pukulan demi pukulan terus menghujam memukulnya. Wajah di bawah topeng sudah merah, dan darah tiba-tiba memuncrat. Bang! Grey Z meninju lagi, melakukan 9 pukulan berturut-turut dalam satu tarikan nafas, satu pukulan lebih kuat dari satu pukulan sebelumnya. Satu pukulan lebih keras dari pukulan sebelumnya. Dan ditutup dengan pukulan terakhir yang ganas. Dalam sekejap, dia menghentikan tinjunya dan segera berdiri di sana. Angin berhenti tiba-tiba. Dia berdiri di sana, menatap pria bertopeng, matanya dingin. Bukannya kau selalu mencariku? Mendengar kata-kata ini, pria bertopeng itu bergetar. Raja daerah selatan pesisir. Begitu suaranya itu selesai, topeng itu tiba-tiba pecah dan tersebar ke tanah. Wajah pria yang dengan sengaja dirusak sendiri itu sangat mengerikan. Dan dengan suara seraknya, dia sangat terkejut. Itu kamu. Ternyata itu kamu. Saat dia berbicara, darah tumpah dari sudut mulutnya, bibirnya bergetar, dan dia bahkan tidak menyelesaikan kata-katanya. Tiba-tiba mulutnya terbuka, wow, darah hitam muncrat dengan bekas puing organ dalam. Tanganmu, tinjumu itu. Dia menunjuk ke arah Grey Z, tenggorokannya tidak jelas. Dia jatuh langsung ke tanah dengan suara gedebuk sebelum dia selesai berbicara. Dia pun menghembuskan napas terakhirnya. Suasana tiba-tiba sangat tenang. Logutian dan yang lainnya tercengang, dan mereka tidak bisa mempercayainya. Meskipun ini terjadi di depan mereka. Tepat di depan mata mereka. Grey Z di depannya adalah orang yang mereka inginkan untuk mencari keadilan dan berniat membunuhnya. Jika keluarga Tian berkumpul untuk pergi ke daerah selatan pesisir, dia khawatir sekarang, benar-benar tidak akan ada yang tersisa. Memikirkan hal ini, Master 8 cabang utama merasa sekujur tubuh mereka dingin dan diselimuti rasa akut yang ekstrim. Pria bertopeng itu sudah cukup kuat untuk menghancurkan keluarga Tian mereka. Tapi serangan Grey Z, 9 pukulan satu demi satu, langsung menghabisi pria bertopeng itu. Kekuatan semacam ini terlalu menakutkan. Pada saat ini, mereka mengerti mengapa Ringo Tian mengingatkan mereka, jangan pernah dan jangan sekali-kali menjadi musuh Grey Z. Jika kamu terlambat selangkah lagi, Tian akan hilang. Ringo Tian berdiri, wajahnya masih pucat dan dia melirik ke wajah mengerikan dari pria bertopeng itu. Aku tahu siapa dia. Dia sedikit sedih. Dia melihat ke seluruh lantai, mereka yang meninggal karena Tian adalah masa depan Tiannya. Setelah melalui ini, mereka mungkin mengerti apa yang paling penting. Grey Z melihat ke arah Ringo Tian, berjalan ke pria bertopeng, memeriksa, dan memastikan bahwa tato awan merah di lehernya adalah yang dia cari.
Sepertinya orang-orang ini secara bertahap mulai muncul ke permukaan. Mereka juga tidak bisa menahan diri. Kalian urus itu. Ringo Tian terbatuk 2 kali dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Grey Z, ikuti aku. Grey Z mengikuti Ringo Tian ke aula leluhur. Dia adalah keturunan generasi ke-24 dari Sekte Jurus Harmoni, Yan Rush. Ringo Tian duduk bernafas perlahan, wajahnya masih pucat. Kukira, dia sudah mati. Mata Grey Z menyusut. Apakah ini orang yang dikatakan Ringo Tian tentang master aliran harmoni yang meninggal beberapa tahun yang lalu? Apakah dia tidak mati? Aku tidak menyangka dia tidak mati. Ringo Tian menghela nafas. Setelah kau memberitahuku hari itu, aku masih tidak mempercayainya. Karena satu-satunya guru dari jurus harmoni adalah dia. Jika dia sudah meninggal, lalu siapa yang akan mengajar jurus gabungan macan dan bangau pada 2 orang yang kamu bunuh itu? Jadi, saya mengirim seseorang untuk melihat ke kampung halamannya. Saya tidak mengharapkannya. Saya benar-benar tidak menyangkanya. Setelah orang yang dia kirim meninggal, Ringo Tian tahu bahwa segalanya telah menjadi sangat rumit. Ini bukan hanya masalah Grey Z, tetapi juga masalah seluruh arena. Bab 688. The Hidden Gate. Bagaimana dia bisa memalsukan kematian? Grey Z menatap Ringo Tian, tahukah kamu? Hidden Gate. Ringo Tian berkata. Dia pasti telah memasuki pintu tersembunyi. Hidden Gate. Grey Z sedikit mengernyit, ini pertama kalinya dia mendengar istilah ini. Apa itu pintu tersembunyi, dan apa artinya memasuki pintu tersembunyi? Dia hanya tahu bahwa tanda orang-orang ini adalah tato awan merah di lehernya. Sepertinya Hidden Gate adalah asal asli mereka. Apa itu? Itu, sekelompok orang fanatik. Murid Ringo Tian terus membesar, suaranya bergetar, dengan amarah dan sedikit ketakutan. Dia sudah hidup sekian lama, dia tidak pernah menyangka bahwa organisasi ini benar-benar ada. Apalagi ada seseorang yang mengenalnya memasuki gerbang tersembunyi dan menjadi salah satu kelompok orang gila itu. Mereka mencari kekuasaan, mengejar kekuasaan secara buta. Bersaing menjadi yang terkuat untuk mencapai tujuan mereka. Mereka melakukan segala cara. Mereka adalah master-master nomor wahid di dunia bela diri, master tingkat master. Terlalu banyak. Mereka berkelahi satu sama lain, dan saling berlomba jadi nomor 1. Tapi sekarang tampaknya seseorang mengendalikan mereka. Ini mengerikan. Bibir Ringo Tian bergetar, telapak tangannya dengan kuat menggenggam pegangan tangan, menoleh untuk melihat Grey Z. Ini benar. Ya, itu bukan kabar baik. Wajah Ringo Tian penuh kekhawatiran. Dengan usianya, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Tapi ketika sampai pada pintu tersembunyi, jejak kekhawatiran di matanya tidak bisa disembunyikannya sama sekali. Uhuk. Ringo Tian batuk 2 kali, dan lebih banyak darah mengalir dari sudut mulutnya. Grey Z hendak berbicara, dan dia melambaikan tangannya. Saya baik-baik saja, luka seperti ini tidak akan mengambil nyawa saya. Ketika dia sudah tua, Ringo Tian masih menolak untuk menerima dikatakan tua. Meskipun beberapa tulang patah, kenapa emangnya? Dia menatap Grey Z dan semakin mengagumi Grey Z di dalam hatinya. Karena apa yang harus dihadapi Grey Z adalah pintu tersembunyi. Orang-orang fanatik itu tidak mudah ditangani. Berapa banyak orang yang ada di pintu tersembunyi, aku tidak tahu. Lanjut Ringo Tian. Mungkin hanya ada 3 dan ketiganya telah dibunuh olehmu, atau mungkin lebih banyak lagi. Pintu tersembunyi hanyalah sebuah pilihan untuk menyembunyikan sisi kemanusiaannya sendiri dan jatuh ke dalam gerbang gelap. Ini adalah pilihan manusia dan tidak ada hubungannya dengan yang lain. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Masalah ini benar-benar masalah. Dalam lingkaran ini, sebenarnya tidak ada rahasia. Generasi tua dari dunia persilatan mengetahui hal ini. Tetapi di arena masa lalu, bahkan jika seseorang dalam suatu aliran memilih untuk memasuki pintu tersembunyi, mereka tidak membutuhkan orang lain untuk mengambil tindakan. Dengan aliran mereka sendiri akan mencoba yang terbaik untuk menjadi terkuat di gerbang tersembunyi itu.
Tapi sekarang arena telah runtuh, suatu aliran atau sekte dapat memiliki beberapa keturunan adalah suatu masalah. Di wajah Ringo Tian, kekhawatiran semakin kuat bahkan sedikit pesimis. Dia menatap Grey Z, setengah membuka mulutnya. Ada yang ingin dia katakan, tetapi dia tidak tahu harus bagaimana mengungkapkannya. Aku ada di sini, akan kujaga semua kejahatan. Kata-kata Grey Z sederhana, dan nadanya lebih tegas. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu tatanan berbagai lingkaran kehidupan, tidak ada yang bisa. Kamu, bibir Ringo Tian bergetar. Oke. Dia belum pernah melihat pria muda seperti Grey Z, dengan kekuatan dan pikiran seperti itu. Rasa tanggung jawab yang kuat. Jika kamu memerlukan Tian, katakan saja. Grey Z mengangguk. Setelah mengetahui tentang gerbang tersembunyi, Grey Z menjadi lebih sadar bahwa pilihannya tidak salah, dan rencana untuk pergi ke utara secara bertahap menyentuh minat beberapa orang, membuat mereka sedikit tidak dapat duduk diam. 3 orang dengan tato awan merah muncul satu demi satu. Mereka semua adalah bagian dari pintu tersembunyi, dan siapa pengontrol di balik hidden gate itu. Jaga dirimu baik-baik. Grey Z tidak banyak bicara, menasihati beberapa patah kata, dan pergi. Dia perlu mempercepat langkahnya, melalui keluarga Syam untuk menindak industri di atas tanah dari keluarga utara, dan kemajuan lingkaran bawah tanah itu urusan dia secara pribadi. Bab 689. Berapapun akan kubunuh. Ketika Grey Z keluar dari aula leluhur, Logu Tian dan yang lainnya berdiri di sana. Mengapa? Kalian masih ingin membunuh saya? Grey Z tersenyum. Logu Tian tidak berbicara, tetapi dengan celepuk mereka semua berlutut, dan dengan hormat membenturkan kepala mereka 3 kali. Terima kasih. Hari ini, jika Grey Z tidak tiba tepat waktu, klan Tian akan menghilang. Tidak hanya Ringo Tian yang akan mati, semuanya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dan kaki Tian 12 arah tidak akan lagi memiliki keturunan. Mereka akan benar-benar menghilang dari sejarah. Pada awalnya, mereka ingin merepotkan Grey Z dan ingin membunuh Grey Z. Konyol sekali. Lindungi guru Tian kalian. Grey Z tidak dapat menahan penyembahan. Akan ada lebih banyak kesempatan di mana kalian dibutuhkan di masa depan, jadi cobalah untuk bertahan hidup. Setelah berbicara, Grey Z langsung pergi. Ekspresi wajah Logu Tian dan lainnya berbeda dari sebelumnya. Hanya setelah mengalami kejadian antara hidup dan mati, barulah mereka memahami seberapa besar tanggung jawab yang mereka miliki di pundak mereka. Apalagi orang tua seperti Ringo Tian bisa mengorbankan nyawanya, apakah anak muda seperti mereka masih bersikap seperti kura-kura? Grey Z kembali ke daerah selatan pesisir. Di Villa Syam, Sans Daniel duduk di depan pintu membuat teh. Ada dia di sini, membuat Villa Syam ini adalah tempat teraman. Melihat kembalinya Grey Z, Sans Daniel mengangkat kelopak matanya dan mendengus pelan. Meskipun dia sangat nyaman di sini, dia masih sedikit tidak puas dimintai bantuan oleh Grey Z melalui orang lain. Dia bukan menantu laki-lakinya, jadi mengapa membiarkan putrinya begitu banyak mendengarkannya? Grey Z berjalan mendekat, mengambil teko, menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri, dan meminumnya dalam satu tegukan. Apakah paman tahu hidden gate? Kalimat pertama Grey Z membuat Sans Daniel menelan kembali seketika, matanya menajam seketika. Bagaimana kamu tahu tentang pintu tersembunyi itu? Saya baru saja kembali dari keluarga Tian di Bukit Utara. Grey Z berkata. Keluarga Tian hampir dimusnahkan oleh orang dari pintu tersembunyi. Dia skala keturunan generasi ke-24 dari aliran jurus harmoni, Yan Rush. Mustahil. Sans Daniel langsung menyangkal. Dia sudah lama mati. Segera, wajahnya berubah. Grey Z tidak bisa berbohong. Ringo Tian dari keluarga Tian adalah kenalan lama Yan Rush, pasti tidak akan mengatakan kebohongan. Dia memalsukan kematiannya. Grey Z mengangguk. Sans Daniel berhenti berbicara. Setelah menuangkan 2 cangkir teh untuk dirinya sendiri, dia memandang Grey Z dengan serius. Siapa lagi yang kamu provokasi? Mereka yang memprovokasi saya.
Sans Daniel berhenti berbicara lagi, menatap Grey Z dengan hampa, tidak tahu harus berkata apa. Setelah menghabiskan beberapa hari di daerah selatan pesisir, Sans Daniel mengerti tentang tanah terlarang di daerah selatan pesisir. Apa sebenarnya itu? Terus terang, ini adalah surga dan rumah nyata bagi orang biasa. Tidak ada penindasan, tidak ada eksploitasi, dan ada persatuan yang baik antara lingkaran atas tanah maupun bawah tanah dalam melindungi orang-orang biasa dan memperlakukan mereka sebagai orang yang paling penting. Di dunia ini, berapa banyak orang yang rela berkorban untuk orang biasa? Dia khawatir, hanya ada Grey Z, dan hanya daerah selatan pesisir ini. Grey Z ini untuk melakukan acara yang menghancurkan bumi, dia ingin mengubah seluruh dunia. Apakah kamu membunuh Yan Rush? Sans Daniel merasa bahwa dia tidak perlu mendapat jawaban tentang itu. Saya khawatir dia bukan satu-satunya yang memilih untuk memasuki gerbang tersembunyi. Dia sudah bisa mati selama bertahun-tahun. Bagaimana dengan yang lain? Belum lagi, masih banyak lainnya. Seperti saya, mereka telah lama bersembunyi di kota, tidak ada yang bisa menemukannya, mereka. Dia tidak berani berkata, bagaimana jika mereka semua memilih untuk memasuki gerbang tersembunyi? Aku akan membunuhnya. Grey Z berkata dengan tenang. Seberapa banyak pun, aku akan bunuh semuanya. Bab 690. Dia akan membunuhmu. Aura pembunuh membuat teh hangat menjadi dingin hampir seketika. Mereka seharusnya dibersihkan oleh panatua sekte mereka sendiri, tapi sekarang aku yang akan datang. Desah Sans Daniel. Orang-orang yang memilih untuk memasuki gerbang tersembunyi sangat ekstrim dalam pemikiran mereka. Mereka tidak memiliki batasan dan tidak memiliki kemanusiaan, hanya mengejar yang ekstrim. Tahukah kamu apa artinya ini? Grey Z menggelengkan kepalanya. Artinya di balik pintu tersembunyi, ada tangan besar yang mengontrol semua orang ini. Orang itu memiliki kekuatan yang sangat kuat, cukup untuk menguasai kelompok orang gila ini. Dengan kata lain, orang gila ini hanya akan menyerah kepada mereka yang lebih kuat dari mereka. Kekuatan orang itu tidak lebih lemah darimu, bahkan lebih kuat darimu. Ekspresi Sans Daniel serius, dan dia tidak pernah seserius itu. Semakin banyak dia mengetahui tentang gerbang tersembunyi, dia semakin merasa takut. Dia pasti akan membunuhmu. Mereka yang mengejar posisi tertinggi tidak memiliki tujuan lain. Tidak ada peri kemanusiaan. Mereka hanya mengejar apa yang mereka inginkan, apakah itu kekuasaan, kekayaan, status, atau kekuatan tertinggi. Tidak peduli siapa itu, jangan mencoba menghentikan mereka, siapapun yang menghalangi, mereka akan membunuh siapapun. Kejam, bengis, tanpa moral sedikit pun. Bahkan jika itu adalah Grey Z, selama mereka menghalangi jalan mereka, mereka pasti akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Ekspresi Sans Daniel serius, semua yang dia tahu tentang gerbang tersembunyi membuatnya menghindarkan diri dari orang-orang ini. Tetapi Grey Z memilih untuk secara aktif mencari mereka. Dia tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa Grey Z adalah seorang pejuang atau sedang mencari kematian. Grey Z tenang dan tersenyum. Jika mereka mendatangi saya secara langsung, maka saya tidak akan takut. Dia berkata dengan enteng. Yang saya khawatirkan adalah bahwa orang yang mengontrol mereka di belakang layar bukan hanya orang yang tidak memiliki tujuan, tetapi juga orang yang tenang dan licik. Itu benar-benar mengerikan. Tidak sulit untuk menyelesaikannya. Kesulitannya adalah jika itu bersembunyi dengan dalam, jahat, dan licik. Tapi tidak masalah, siapapun itu, aku akan memancingnya keluar dan membersihkannya sepenuhnya. Setelah berbicara, Grey Z bangkit, tanpa sedikit pun kekhawatiran di wajahnya. Ekspresi cuek itu membuat Sans Daniel curiga, Grey Z mendengarkan dia atau tidak barusan. Mengetahui atau tidak apa arti pintu tersembunyi itu. Aku belum melihat darah selama beberapa hari, aku sangat merindukannya. Grey Z bergumam, dan dengan cepat memasuki kamar, ada sedikit kekhawatiran di wajahnya jika memikirkan darah. Sans Daniel hanya bisa menggelengkan kepalanya. Untungnya, itu bukan menantu saya. Di dalam rumah, Livia Daniel sedang memasak dengan Mei Irawan di dapur. Dia tidak memiliki ibunya sejak dia masih kecil.
Livia Daniel membuat Mei Irawan merasa prihatin dan memperlakukannya seperti anak perempuannya sendiri. Dalam beberapa hari terakhir, keduanya bertukar masakan setiap hari, yang membuat Dara Syam benar-benar dikesampingkan. Mei Irawan buru-buru lari saat Grey Z kembali. "Grey Z, kamu kembali." Mei Irawan sangat gembira. "Dara tidak patuh akhir-akhir ini. Aku tidak bisa memberitahunya. Kamu harus membereskannya." "Ya." Grey Z tersenyum dan cepat-cepat naik ke atas. Di dalam kamar, Dara Syam benar-benar meletakkan dagunya di tangannya, memikirkan rencana Syam selanjutnya. Tiba-tiba, sebuah tangan memeluknya dari belakang, dan dia hampir berteriak ketakutan. "Jangan bergerak, biarkan suamimu memelukmu." Suara Grey Z keluar dari telinganya, membuat wajah Dara Syam memerah. Dia menoleh dan melirik ke pintu tanpa sadar. Pintu kamar tertutup. "Suami." Dara Syam menoleh dan wajahnya penuh dengan pikiran. "Kamu sudah kembali. Jangan bicara dulu." Grey Z menundukkan kepalanya dan langsung mencium bibir Dara Syam. Selama 5 menit penuh, wajah Dara Syam memerah sampai ke pangkal lehernya. Dia merasa seperti akan terbakar. Apa yang ingin dilakukan Grey Z saat ini, dia tidak akan menolak. Bab 691. Tapi Grey Z hanya memandang Dara Syam dengan wajah lembut, memeluknya, dan melirik rencana yang telah direvisi berkali-kali di atas meja. "Sudah diputuskan." "Ya." Berbicara tentang pekerjaan, Dara Syam benar-benar pulih sedikit. Tujuan umum telah ditetapkan, tetapi detailnya belum ditentukan. Dia seolah meminta bantuan dan menatap Grey Z. Grey Z melihat dan mengangguk lagi dan lagi. "Istriku ini memang luar biasa." Dia mengambil pulpennya dan menulis beberapa kata secara acak. Mata Dara Syam semakin cerah, seolah dia tidak bisa menahan diri untuk melihat sesuatu yang mengejutkan. Dia keluar dari pelukan Grey Z, menatap tangan Grey Z, melihat ujung pena, yang terus-menerus menulis kata-kata. "Kenapa aku tidak memikirkannya?" Dia menggigit bibirnya dan tiba-tiba menyalahkan dirinya sendiri. "Aku terlalu bodoh. Kamu masih memuji aku hebat. Apakah kamu ingin menertawakanku, istri?" "Aku tidak berani." Grey Z berkata dengan serius. "Ke utara. Kita pasti akan melanjutkan rencana kita. Sekarang, kita harus menunggu waktu. Percayalah pada nalurimu, mengerti? Tidak peduli apa yang kamu lakukan." Dia merangkul pinggang Dara Syam dan berkata dengan lembut, "Aku selalu di sana bersamamu. Suamiku, kamu itu hebat." Dara Syam memeluk leher Grey Z. "Tiba-tiba, saya benar-benar ingin memberi beberapa anak, dan melihat bagaimana kamu membelai mereka." Dia ingin melihat bagaimana Grey Z mengelus anak-anak seperti dia membelai dirinya. "Tidak." Grey Z menggelengkan kepalanya di mana dia tahu. "Aku hanya akan memanjakanmu." Hati sejati Dara Syam hampir meleleh. Di utara, grup Lone mengetahui bahwa jalur penting di kota Hellox City ini telah dikuasai oleh Syam Group. Ekspresi Rania Lone tetap tidak berubah. Sepertinya dia sudah menduga ini sejak lama. Namun, beberapa eksekutif senior grup Lone memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Mereka selalu meremehkan keluarga Syam, dan berpikir bahwa Rania Lone membuat keributan dan melebih-lebihkan Syam Group. Untuk perusahaan sebesar ini, mereka tidak perlu menganggapnya serius, apalagi mengumpulkan seluruh Lone Group hanya untuk mencegah mereka memasuki pasar utara. Siapa yang pernah melihat gajah yang sepenuhnya melawan semut, yang dapat dengan mudah diinjak-injak sampai mati? Tapi jalur kota Hellox City diambil oleh Syam, dan saat jalur pertama dari saluran ke utara ini dikalahkan oleh Syam, membuat mereka langsung terbangun seolah-olah disambar petir. Lone, di belakang keluarga Syam. Ada seorang eksekutif senior yang telah mengikuti Rania Lone selama bertahun-tahun dan mengetahui banyak tentang situasi di utara. Apakah ada dukungan dari keluarga besar? Tidak, Rania Lone berkata langsung. Dia melihat sekeliling. Karena mereka dapat berkembang begitu cepat sehingga mereka mengagumkan dan menakutkan. Saya berkata bahwa keluarga Syam sangat biasa, tetapi Dara Syam sama sekali tidak biasa. Masalah ini, saya tidak perlu mengingatkan kalian untuk kedua kalinya. Rania Lone berkata.
Satu saluran ke utara, Syam sudah melewatinya. Jika semua dibuka oleh Syam, maka kalian memilih saja untuk melompat ke bawah lantai itu dari gedung grup Lone. Setelah berbicara, dia langsung bangkit keluar dari ruang rapat dan kembali ke kantornya. Dia sedikit tidak bahagia. Grey Z bajingan. Rania Lone tahu, Grey Z lah yang bertindak. Jika tidak, yang bisa dengan mudah menyapu lingkaran bawah tanah kota Hellox City dan membuat Syam langsung mengambil saluran ini. Apakah kamu sangat menyukainya? Rania Lone menggigit bibir dan wajahnya cemburu. Grey Z tidak pernah sebegitu baik pada dirinya sendiri. Informasi darah Syam, dia telah menyelidikinya secara menyeluruh lagi. Dan pada pandangan pertama, tidak ada perhatian khusus yang mempesona. Tapi semakin dia mengerti, Rania Lone menjadi semakin iri, bahkan cemburu. Darah Syam benar-benar berhati baik. Dan kepolosannya, kecantikannya, itulah yang ingin dijaga oleh setiap wanita. Tetapi selama bertahun-tahun, berapa banyak yang dia miliki? Siapa yang bisa menyimpannya begitu lama itu terlalu sulit. Kebaikan bukanlah alamiah tapi pilihan. Mereka bisa memilih sekali, 2 kali, 5 kali, 10 kali. Tapi Dara memilih cara ini setiap saat. Apakah ada orang seperti itu? Rania Lone ingin mengatakan bahwa itu tidak mungkin, tetapi darah Syam ini nyata. Itu benar-benar ada. Ini membuatnya sadar bahwa itu mungkin. Aku tidak percaya, dia selalu bisa memilih cara seperti ini. Rania Lone mendengus. Dia berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit, selalu berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa darah Syam benar-benar berakting. Bahkan meski dia telah berakting selama lebih dari 20 tahun, dia tidak akan dapat melanjutkan aktingnya dan dia akan mengungkapkan wajah aslinya. Darah Syam, saya harap Anda bisa membiarkan saya kalah sekali. Bab 692. Tindakan grup Lone meningkat. Apalagi, tidak hanya orang-orang di Lone Group, tetapi juga semua pemangku kepentingan, sudah mulai melakukan tindakan, baik over maupun under. Karena jika Syam berhasil masuk ke pasar utara itu bukan sekedar event bisnis, tapi juga berarti Lone Group telah tertantang, yang artinya pintu gerbang pasar utara telah dibobol oleh Syam. Artinya, tanah pribadi keluarga utara sudah digali seluruhnya. Tidak ada yang mau melihat ini, dan tidak ada yang mau menerimanya. Jelas, semakin cepat perkembangan keluarga Syam sekarang, semakin waspada keluarga besar di utara dan akan menyebabkan mereka semakin bereaksi. Darah Syam benar-benar tidak tahu bahwa dia memiliki kesempatan untuk menjadi musuh publik dari seluruh keluarga utara. Saat ini, dia sedang duduk di kantor. Pertemuan tersebut baru saja menyimpulkan cara mereka untuk memasuki pasar utara kali ini dan mengembangkan produk baru yang cocok untuk utara. Bahkan posisi produk dan penyesuaian yang dilakukan terhadap karakteristik iklim utara telah diklarifikasi. Persiapan Syam sangat bagus, tetapi saat ini, dia menghadapi masalah yang paling praktis. Mereka kekurangan data produksi yang relevan. Kita belum pernah terlibat di pasar utara sebelumnya, jadi kita tidak mengetahui data terkait produk yang dibutuhkan di pasar utara. Kata Mita Chan. Dari masukan saat ini dari Departemen Pengembangan, tidak sulit untuk membuat produk. Tetapi untuk membuat produk yang sesuai dan memenuhi standar tingkat pertama, membutuhkan lebih banyak dukungan data. Nona Syam, saya telah menemukan bahwa sebuah lembaga penelitian di Spectrum City memiliki data yang relevan. Menurut sistem itu dijual untuk umum di industri. Tapi, wajahnya agak kesal. Lembaga itu milik asing dan memegang beberapa merek asing. Kami kirim orang untuk meminta tapi langsung ditolak. Bukan hanya itu, sekarang data yang relevan telah disegel, dan tiba-tiba aku memutuskan untuk tidak menjualnya keluar. Jelas sekali, mereka tidak ingin kita mendapatkannya. Darah Syam benar-benar sedikit mengerutkan kening. Ini terlalu berlebihan, mereka hanya tidak ingin Syam mengembangkan produk baru dan menggunakan segala cara untuk memotong sumber data Syam. Jika mereka mengumpulkan data relevan dan mengembangkan sendiri, itu akan memakan waktu lama. Data di industri biasanya selalu dibagikan untuk mempromosikan kemajuan dan perkembangan seluruh industri. Semua data penelitian Syam juga terbuka.
Kok sekarang, kalau Syam membutuhkannya, data-data itu sudah jadi rahasia. Sepertinya banyak orang yang tidak ingin melihat Syam masuk ke pasar utara. Ini benar. Tampaknya ini lebih menunjukkan bahwa perkembangan Syam telah cukup mengancam mereka. Tidak apa-apa, aku akan pergi ke sana sendiri. Darah Syam benar-benar membuat keputusan. Dia menoleh dan melirik Grey Z, yang sedang duduk di sofa, makan kacang. Driver, kamu harus mengemudi dulu. Ya, Nona Syam. Grey Z tersenyum, berdiri dan bertepuk tangan. Ayo kita pergi. Siapa yang tidak bisa ditangani oleh Grey di Spectrum ini? Ketika dia tiba di Spectrum City, Darah Syam sangat mengenalnya. Pada awalnya, Syam ingin memasuki pasar Spectrum City, tetapi dia merancang permainan dengan teliti dan mengambil 3 langkah. Sejak dia masih di Tenggara, dia mulai menyiapkan permainan dan memasang perangkap untuk salah satu dari 10 merek internasional teratas yaitu Slanka. Mereka menundukkan kepala Slanka untuk memasuki pasar Spectrum City dan menetapkan standar industrinya sendiri. Jika tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mempersulit Syam, itu akan menjadi sedikit tidak normal. Institut Analisis Data Produk Biokimia Spectrum City adalah institusi yang melakukan penelitian tentang karakteristik berbagai produk dan melakukan analisis data tentang desain karakteristik dan pencocokan atribut produk. Untuk wilayah yang berbeda, iklim yang berbeda, kelompok orang yang berbeda, dan formula produk terdapat perbedaan besar, seperti lembab di selatan, tetapi sangat kering di utara. Produksi non-target dan tanpa data relevan tidak hanya gagal memasuki pasar, tetapi juga tidak mungkin mendapatkan pengakuan dari konsumen. Sebagai lembaga penelitian, awalnya keuntungannya adalah dari penjualan data analisis terkait penjualan. Tetapi sekarang, langsung menolak permintaan pembelian dari Syam. Sederhananya, mereka bisa menjual kepada siapa saja, tapi pada Syam tidak bisa. Begitu Darah Syam tiba di Spectrum City, berita itu sampai ke kantor manajer umum cabang Slanka Spectrum City. Tentu saja dia akan datang. Aku tahu dia akan datang. Aku sudah lama menunggunya. Orang yang duduk di posisi itu bukan lagi Chen Smith. Karena keputusan yang salah, dia masuk ke perangkap Syam dan membiarkan Syam menginjak Slanka. Hingga berhasil memasuki pasar Spectrum City. Ini membuat marah markas Slanka dan segera memecat Chen Smith. Pada saat ini, orang yang duduk di sana disebut Carla Wang, anggota keluarga kelas 3 utara keluarga Wang.